lapangkan hati, lembutkan hati, jangan gelisah lagi, jangan galau lagi. Kalau kita lagi galau, ingat nasihat dari Ahilman ini. Yang pertama apa? Don't worry. Yang kedua, don't expect. Yang ketiga, don't hate. Yang keempat, give more. Yang kelima, be humble. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah hanya akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Ingin hidup bahagia dan hati tenang? Kadang kita sibuk mencari kebahagiaan di luar. Padahal kunci damai sejati ada di dalam iman. Mari kita simak nasihat Ustadz Hilman Fauzi tentang cara meraih ketenangan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadzatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim, amma ba'd. Teman hijrahku, tempat terbaik, tempat terindah. Apa kabar semuanya sore ini? Alhamdulillah. Oh gitu ngejawabnya, setengah hulang gitu ya. Coba yang lebih semangat jawabannya tehnya. Kalau Ahilman tanya apa kabar, tolong jawab alhamdulillah. Tapi kudu sinkron sama wajahnya. Apa kabar? Alhamdulillah. Jadi kayak nggak niat gitunya. Innamal qaul ad-du'a. Setiap ucapan adalah doa. Dan ucapan itu harus sesuai dengan ekspresinya. Minimal kudu senyum, walaupun nggak kelihatan. Tapi kan mata kelihatan, betul nggak? Yang senyum sama yang nggak kelihatan nggak matanya? Kelihatan ya. Senyumnya 225. 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, tahan 5 detik. Ini contohnya ya. Nah ini contohnya nih ya. Nah kudu saimbang, lamun teu saimbang teu ngeunaheun. Cobaan we. Teu ngeunaheun. Jadi enggak bagus gitu, dan itu tidak menunjukkan kebaikan, ya. Jadi berapa rumus senyumnya? 2 kemana? 2 cm kemana? Ke kanan. 2 cm kemana? Ke kiri. Tahan berapa detik? Oke. Gimana contohnya? Nah gitunya. Sok. Apa kabar semuanya sore ini? Nggak sebelah panjang-panjang teuing ya. Sehat semua? Sehat badannya? Sehat keluarganya? Sehat pasangannya? Belum punya kan? Teman-teman sayang, dari sekian banyak ya aktivitas dunia kita di hari ini, Allah melembutkan hati kita, Allah meringankan langkah kita, dan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di majlis ilmunya teman hijrah. Kita berharap kepada Allah, setiap langkah teman-teman menuju masjid ini menggugurkan dosa yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan hadirnya teman-teman di sini mengangkat derajat kita. Dan jika ada di antara teman-teman yang boleh jadi sore ini sedang punya masalah, sedang punya persoalan, semoga Allah tunjukkan jalan keluar terbaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, setiap manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu rugi kecuali orang yang beramal. Semua orang yang beramal rugi kecuali orang yang istiqomah. Semua orang yang istiqomah rugi kecuali orang yang husnul khotimah.
Ada yang bisa mengulangi? Kikio anu tadi teh. Sugatnya langsung ditangkap. Coba diulangi. Setiap manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu rugi kecuali orang yang beramal. Semua orang yang beramal rugi kecuali orang yang istiqomah. Semua orang yang istiqomah juga rugi kecuali orang yang husnul khotimah. Coba perhatikan ke depan ya. Ahilman tuliskan di sini. Aisyah boleh agak maju sedikit sini. Nah, saya kabel angkat saat ini. Baik, sip, oke. Yang di situ kelihatan apa enggak? Oke, pindah ke situ berarti ya. Baik. Baik, situ kelihatan? Oke, yang di belakang kelihatan? Oke, apa yang kelihatan? Oke, Ahilman tuh whiteboardnya? Mana yang lebih penting, saya atau whiteboard? Whiteboardnya, baik, terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, teman-teman sekalian perhatikan. Setiap manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Berilmu. Oke. Sekarang Ahilman tanya, menuntut ilmu itu wajib atau tidak? Nabi sampaikan dalam hadis, mencari ilmu itu faridhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Kewajiban bagi setiap kaum muslimin dan kaum muslimat. Bahkan seseorang diperintahkan menuntut ilmu dari sejak kapan? Dari sejak dia hidup sampai kembali ke liang lahat. Menuntut ilmu itu wajib. Pertanyaan kedua sekarang, ilmu itu penting atau tidak? Penting? Ahilman, ilmu itu penting iya. Karena ketika kita ingin mendapatkan apapun dalam kehidupan kita, harus pakai ilmu. Kata Nabi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau mendapatkan dunia harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau mendapatkan akhirat dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihima bil ilmi. Barang siapa yang mau keduanya, dunia akhirat, maka harus dengan ilmu. Pertanyaan sekarang, Ahilman, ilmu seperti apa yang akan mengantarkan keberuntungan kepada kita? Tentu ilmu yang bisa meningkatkan iman kita. Jadi bukan hanya sekedar ilmu, bukan, tapi ilmu yang bisa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga iman dan ilmu itu adalah dua hal yang menjadi indikator penting ketika seorang manusia ingin diangkat derajatnya. Jadi kalau teman-teman sayang ingin dimuliakan hidupnya, maka harus punya apa? Iman dan ilmu. Kalau sekarang teman-teman sedang down, sedang berada dalam kondisi terpuruk, terjatuh, tersakiti, terhianati, dan kita ingin mendapatkan jalan keluar dari setiap persoalan kita, maka iman dan ilmu inilah bekalnya. Allah akan mengangkat orang, siapa? Beriman dan berilmu. Di mana keterangannya? Ada di Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Apa kata Allah di pertengahan ayatnya? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat siapa? Orang beriman di antara kamu sekalian dan orang berilmu di antara kamu sekalian. Darajat, beberapa derajat. Maka ini penting, mohon maaf ya. Kalau sekarang teman-teman kemudian melangkah dalam kehidupan ini, ingin mendapatkan jalan keluar dari setiap persoalan yang sedang kita hadapi, maka caranya adalah tingkatkan imannya, tambahkan ilmunya. Begitupun seterusnya. Kalau teman-teman ingin memilih majelis ta'lim, majelis ilmu, saya tuh ngaji saya ini berhasil apa enggak ya? Maka lihat dua indikator ini. Ketika kita ngaji, meningkatkan iman kita, menambah ilmu kita. Maka mohon maaf, ngaji bukan hanya sekedar untuk nambah pintar. Kalau sekedar pintar, Google lebih pintar dibanding kita. Betul nggak? YouTube lebih pintar dibanding kita, betul? Tapi lebih dari itu, ketika kita taklim ingin meningkatkan iman kita kepada Allah. Nanti apa dampaknya? Maka setelah kita berilmu, bertambah amal kita dalam kehidupan. Makanya tadi Ahilman sebutkan, setiap orang yang berilmu itu apa? Rugi, kecuali orang yang beramal. Buah dari ilmu itu apa? Amal. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin.
ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Sekarang teman-teman tanya, apa buah dari amal itu? Akhlak yang indah itu. Jadi buah dari ilmu itu amal. Ya, ilmu yang seperti apa yang meningkatkan iman kita? Apa buah dari amal itu? Akhlakul karimah. Jadi sepulang dari sini, teman-teman harus mampu memperbaiki akhlak kita. Yang mohon maaf ya, kalau sebelum ini misalnya teman-teman sering mengecewakan hati ayah ibunya, teman-teman sering melukai perasaan ayah ibunya, teman-teman sering menyakiti perasaan orang tuanya, maka sepulang dari sini teman-teman rubah keadaan itu. Karena itu yang akan menjadi buah daripada amal yang kita lakukan. Ya otomatis dengan sibuk dengan amal-amal yang lain, maka sibuknya dengan amal soleh, ya, dengan amal kebaikan, terus dia lakukan itu. Karena itu buah daripada ilmu yang kita dapatkan. Ya. Kalau itu yang sudah bisa kita lakukan, maka kita mendapatkan buah dan nikmat daripada ilmu yang kita pelajari itu. Ya. Yang biasanya ngomongin orang mulai berhenti. Ya. Halo. Jadi kalau ada yang ngajak gini, sis Kadia, misalnya, atau bro, lo tahu nggak apaan itu loh yang jadi model video klipnya Teman Hijrah? Tahu nggak? Yang mana? Emang kunaon gitu taramani, tahu nggak sih itu? Misalnya, ya misalnya. Nah, kalau orang yang udah biasa tahu amalnya mah langsung, ketika ada orang ngajak ngegibah langsung, sorry ya, saya emang nggak mau ngagibah. Percuma ngaji teh, orang mah kudu nyontohkeun ulah siga si eta tah ngaji tapi ngomongkeun batur oke. Jadi buah nate akhlak yang indah, nggak mau gibah lagi, nggak mau julid lagi, nggak mau ngomongin orang lagi. Apalagi mohon maaf ya, Ahilman tidak pernah mengajarkan kepada teman-teman sepulang dari ngaji untuk menjadikan kita merasa diri lebih baik dibanding orang lain. Naudzubillah min dzalik. Jadi nggak boleh kita pulang ngaji nih, teman-teman misal sama akhwat ngobrol gitu ya, abis ngaji teh, kita malam alhamdulillah ngajinya, insya Allah kita mah ahli surga, insya Allah. Kita mah insya Allah gitunya. Nah terus teman-teman tuh lihat ada yang nggak ngaji, kemudian mohon maaf mungkin dia belum pakai jilbab yang baik dan seterusnya, kita bilang tuh tinggal di depan, ahli neraka itu ada aku mengaji. Mohon maaf ya, tidak boleh teman-teman, teman hijrah tidak boleh seperti itu, tidak boleh seperti itu. Jangan pernah merasa pintar, harusnya pintar merasa. Jangan merasa soleh padahal banyak salah. Karena merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Catat status hari Senin itu ya. Jadi makin lembut, akhlaknya makin indah, tutur katanya makin lembut ya. Kalau ada kebaikan seseorang, lihat kebaikannya. Kalau ada keburukan, benci keburukannya, jangan benci orangnya. Saya ulangi, kalau ada orang yang berbuat buruk, benci apa? Benci keburukannya, tapi jangan benci orangnya. Kenapa kita nggak boleh benci orangnya? Agar di hati kita selalu ada doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah agar orang yang berbuat buruk itu jadi berubah. Betul apa betul? Kalau di hati kita udah benci sama orangnya, sampai kapanpun kita akan benci sama orang tersebut. Betul? Maka buah dari ilmu itu apa? Iman dan amal soleh. Apa buah dari amal? Akhlak yang makin indah. Ya, tapi semua yang beramal juga rugi kecuali orang yang istiqomah. Masya Allah. Apa itu istiqomah? Apa? Istiqomah apa itu? Naon sih biat? Istiqomah itu artinya istimror, terus menerus berkelanjutan. Ya. Jadi sesuatu yang dia lakukan terus menerus itu namanya istiqomah. Dan Allah menyukai perkara yang dilakukan istiqomah walaupun perkara itu kecil. Istiqomah itu susah atau mudah? Tolong jawab, susah atau mudah? Berat atau ringan? Pertanyaannya, kenapa istiqomah itu berat? Apa? Harus rajin. Iya, harus rajin istiqomah itu, betul ya. Ada lagi jawabannya selain itu? Kenapa istiqomah itu susah? Sering Ahilman ulangi. Istiqomah itu berat karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya apa? Neraka. Kalau ringan pahalanya kipas angin, Pak. Nya gitu.
Jadi kumaha Hilman? Istiqomah itu berat karena pahalanya surga. Betul? Istiqomah itu berat. Iya, yang ringan istirahat. Catat status hari Selasa itu ya. Ya, mana keterangannya? Di Quran surat Fusilat ayat 30. Quran surat ke-41 ayat 30 ya. Allah sebutkan di situ. Apa kata Allah? Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu, yang mereka mengatakan, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Apa maksudnya? Dia beriman. Dia beriman. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Dia lakukan terus-menerus amal kebaikan. Maka apa yang Allah akan berikan kepada mereka? Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka akan ada malaikat yang turun membersamai orang yang istiqomah. Apa yang malaikat itu lakukan? Malaikat akan menguatkan orang yang istiqomah. Dengan apa? Alla takhafu wala tahzanu. Wahai engkau yang istiqomah, jangan takut, jangan sedih. Makanya orang yang istiqomah mah la khaufun wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Kenapa? Karena dia tahu tujuannya. Apa? Berjumpa dengan Allah. Kan itu yang membuat dia istiqomah. Betul apa enggak? Saat dia lelah, saat dia capek, saat dia terpuruk, saat ada orang, gak ada orang, sedikit, banyak, apapun kondisinya, dia tahu yang dia impikan apa? Perjumpaan dengan Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ridhomu, surgamu, dan kami ya Allah bermohon kepadamu, jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Apa yang membuat teman-teman akan istiqomah? Harus tahu tujuan hidup kita apa. Tujuannya berjumpa dengan Allah, mendapat ridho Allah, masuk ke dalam surganya Allah. Maka wajar orang yang istiqomah tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan. Karena ujungnya apa kata Allah? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan kabar gembira kepada siapa? Kepada mereka yang istiqomah dengan surga yang Allah janjikan. Surat Fusilat ayat 30. Maka teman-teman sayang, teruslah melangkah di jalan kebaikan. Walaupun kadang-kadang kebaikan kita tak dihargai oleh manusia. Karena yang paling penting bukan penilaian manusia kepada kita. Karena yang orang istiqomah inginkan adalah bagaimana Allah menilai dirinya, sehingga dia mendapatkan derajat terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa mimpinya? Mimpinya saat nanti dia kembali kepada Allah, dia akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang dia rindukan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu yang kita inginkan. Saat Allah memanggil kita, masuk hambaku, masuk hambaku. Kemana? Ke surga yang aku siapkan untuk engkau yang istiqomah. Maka teman-teman, istiqomah ini bukan akhir segalanya. Akhir segalanya adalah saat nanti kita wafat dalam keadaan husnul khawatir. Mungkin kita nggak akan bisa gitu ya, terus menerus gitu Ustadz baik gitu. Iya, kita nggak akan bisa. Kita manusia, ada salahnya, betul nggak? Tapi teman-teman harus bisa merencanakan saat Allah memanggil usia kita, kita berada di jalan keistiqomahan ini. Ini aja. Ada bahasa gini, saya tuh kadang-kadang moodnya naik turun, hari ini semangat, besok enggak. Gimana caranya? Ya nggak apa-apa. Tapi teman-teman memastikan ya, kalau seandainya usia memanggil kita, kita berada di jalan keistiqomahan itu. Berarti apa syaratnya? Istiqomah terus. Karena kita nggak pernah tahu kapan wafat menjemput kita, betul? Betul? Waktunya nggak ada yang tahu. Bisa jadi teman-teman duluan, Ahilman belakangan. Bisa. Atau dibalik, Ahilman belakangan, ya. Teman-teman duluan, ya. Jadi kita nggak ada yang tahu, teman-teman sekalian. Cuman yang jelas kita yakin bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Kematian itu kepastian. Kematian itu keniscayaan. Orang beriman itu tidak takut mati. Orang beriman itu tidak cari mati. Orang beriman itu tidak gelisah dengan mati. Tapi orang beriman menyiapkan bekal terbaik untuk berjumpa dengan kematiannya. Teman-teman hari ini datang ke sini, apa di antara alasannya? Aku ingin dapat ridhonya Allah. Dan aku ingin mendapatkan pertemuan dengan Allah. Dan dalam kebaikan-kebaikan ketika Allah memanggil usia kita, kita berada dalam kebaikan itu. Insya Allah. Mudah-mudahan ya, teman-teman, kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah. Ya,
panjang umur dalam keistiqomahan, dalam ketaatan, dan seandainya usia memanggil kita dalam ajal, kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Jelas sampai di sini? Ya. Baik, teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas, apa judul kita? Merasa indah. Merasa indah. Oke, saya mau tanya sekarang. Di antara teman-teman, ada yang hidupnya hari ini sedang bahagia banget? Ada? Oh, enggak ada. Berarti ini wajah-wajah banyak masalah kelihatannya. Oke. Baik. Ada di antara teman-teman yang hari ini perasaannya sedang tidak menentu atau sedang punya masalah? Ada? Ada. Ada. Yang mana orangnya? Oke. Oke. Saya percepat ya. Tolong dicatat ya. Ada 5 nasihat. Ada 5 nasihat yang akan membuat hati kita tenang dan hidup kita bahagia. Ada berapa? 5. 5 nasihat yang akan membuat hati kita tenang dan hidup kita bahagia. Nasihat yang pertama, ya, 5 nasihat. Kenapa Ahilman bilangnya hati yang tenang dulu? Iya, karena yang kita butuhkan itu, yang paling penting adalah ketenangan. Betul gak sih? Betul gak? Coba Ahilman mau tanya, kalau teman-teman sedang punya masalah, mana yang ingin teman-teman miliki pertama kali? Ketenangan atau solusinya? Ketenangan, ini faktor utamanya. Mohon maaf ya, ada masalah kecil, kalau kita ngadepinnya gak tenang, jadi besar. Betul apa enggak? Ada masalah besar, tapi hati kita tenang, jadi kecil. Betul? Kadang yang paling penting itu bukan solusi, tapi ketenangan. Dan hati yang tenang itulah yang lebih kita inginkan dibanding solusi. Karena solusi akan datang kalau hati kita tenang. Betul? Dan kenapa diawal dengan hati Ahilman? Iya, karena hati itu menentukan segalanya. Menentukan segalanya. Apa yang kita ucapkan tergantung hati. Apa yang kita pikirkan tergantung hati. Apa yang kita lakukan tergantung hati. Maka jangan kaget kalau kita lagi sakit hati, ngadadak tah nyeri cangkeng. Betul nggak? Hati sakit, tiba-tiba sakit gigi. Betul? Padahal nggak nyambungnya. Gigi kan hati asal nyambung tuh. Tapi karena hatinya sakit, ke gigi sakit. Hati sakit, tiba-tiba nyeri cangkeng, nyeri punggung, ditambah kanker, kantong kering. Makanya mohon maaf, kalau teman-teman sudah disakiti, dihianati, itu kan tiba-tiba COVID aja. Rasa nyambungnya. Coba aja. Teman-teman kalau lagi sakit hati, tes swab deh. Biasa nama jadi positif. Karena hati itu ngaruh kemana-mana. Betul apa enggak? Wajah kita tergantung apa? Hati. Bener. Hatinya kotor, banget abstrak dah. Serius. Pabaliut. Gampang lah. Teman-teman datang nih sama teman kita. Teman kita lagi ada masalah, ngomong sama kita, nyambung apa enggak? Tuh nyambung atau tidak? Tuh nyambung. Ahilman, ceramahnya menyenangkan. Lagi ada masalah, paling kieu, naon sih? Naon terlucu? Naon sih? Lain salah Ahilman, salah saha. Eta hati orang berenang. Makanya teman-temannya jangan terlalu baper. Kalau teman-teman sudah berusaha menghibur orang, tapi orang itu masih nggak terhibur karena hatinya sedang bermasalah. Makanya Ahilman tuh kadang-kadangnya kalau ceramah depan orang yang bermasalah tuh hoream gitu. Kita tuh udah berusaha, udah biasa. Bah. Naon sih? Terlucu gitu. Hati. Tapi kalau hatinya bersih, enak apa enggak? Enak. Hatinya bersih, senyumnya juga indah, wajahnya juga enak. Betul. Makanya di antara penyakit, ya, faktor utama yang menjadikan penyakit di tubuh kita gara-gara apa? Hati. Dan ini langsung Allah sebutkan dalam Al-Quran kan? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di dalam hati mereka ada apa? Ada penyakit. Yang ketika hatinya berpenyakit, maka akan bertambah penyakit-penyakit yang lainnya. Maka membersihkan hati itu penting atau tidak? Penting. Dan ini yang menentukan segalanya. Maka Nabi sebutkan dalam satu hadis, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Yang jika segumpal daging ini baik, baik seluruhnya. Dan jika segumpal daging ini buruk, buruk seluruhnya. Apa segumpal daging itu?
Ala wahyal qalb. Ketahuilah itu namanya hati. Hati itu ibaratnya baterai di sebuah handphone. Betul? Kalau baterainya lowbat, apa yang terjadi? Sebanyak apapun pulsanya, secanggih apapun handphonenya, jadi nggak berfungsi maksimal. Betul apa enggak? Berarti sekarang kalau pas lagi lowbat, enaknya diapain? Dicas. Jangan nunggu keburu mati. Ya, kalau kita ngecas, bagusnya pas lagi baterai itu lowbat atau pas sudah mati? Pas lagi lowbat. Malah kalau biasanya nggak nunggu lowbat dulu, langsung dicas terus, dicas terus. Dicas colokin terus. Tapi maksudnya colokin teh kumaha? Diingetin terus. Karena hati itu bahasa Arabnya apa? Kolbu. Kolbu itu apa? Sesuatu yang mudah terbolak-balik. Qallaba yuqallibu. Kolbu, hati. Makanya mudah berbolak-balik, bener gak? Taklim ini melembutkan hati. Taklim ini menenangkan hati. Makanya apa kata Nabi? Teman-teman yang datang ngaji, datang taklim, nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan ketenangan kepada mereka. Makanya teman-teman, kalau lagi galau, datang aja ke taklim. Minimal pas taklim tenang. Gitu, ada orang yang dimikir, taklim teh. Sugan teh khusyuk, ngalinur ternyata. Eta teh, nya eta teh buah dari hati yang tenang. Jadi hati tenang itu penting atau enggak? Penting. Sok akhwat, Ahilman mau tanya, pilih mana? Ya, laki-laki ganteng tapi menggelisahkan, atau biasa aja tapi menenangkan? Tuh kan, benar? Kalian punya harapan, tenang aja. Tuh. Ini survei membuktikan kan? Ternyata mereka nggak butuh wajah yang ganteng. Jadi kalau teman-teman wajahnya nggak kayak Ahilman, nggak apa-apa. Karena wajah begini mah pada nggak mau. Tahu kali wajah begini mah berpotensi menyakitkan hati kali ya. Jadi milihnya nu kararieu we. Sok, pertanyaan kedua sekarang, tolong pilih. Kaya, gelisah, miskin, tenang. Tuh. Mikir heula ini mah ngajawabna teh nya. Mikir heula nya gitu. Tah, jadi ini mah 5 nasihat agar hati tenang, hidup bahagia. Ada 5. Nasihat yang pertama. Sampai jam berapa kita kajian hari ini? Jam 9, baik ya. Emang kuat? Kuat? Nggak bosan? Nggak capek? Yang capek saha? Nasihat yang pertama ya, yang harus kita hadirkan agar hati tenang, hidup bahagia adalah don't worry. Ini nasihatnya. Apa yang pertama? Don't worry. Jangan terlalu banyak khawatir. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Don't worry. Apa artinya? Jangan terlalu banyak khawatir. Hati yang penuh kekhawatiran hanya akan mengantarkan kesulitan dan kesempitan. Tapi hati yang penuh ketenangan akan mengantarkan kelapangan dan kebahagiaan. Teman-teman sayang, disadari atau tidak, yang membuat hidup kita susah itu bukan keadaannya, tapi kekhawatiran yang berlebihan di hati kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Coba teman-teman, pasti ada yang dikhawatirkan sekarang kan? Betul gak? Coba apa yang teman-teman khawatirkan sekarang? Ayo kita turunkan apa? Naon? Jodoh. Oke. Jodoh. Oke. Teman-teman, jangan terlalu khawatir tentang jodoh. Kenapa? Jodoh setiap kita sudah ada. Hanya siapanya belum tahu. Nah, kenapa ketawa kalian teh? Asa nggak yakin gitu. Apakah jodoh kita sudah ada? Pasti insya Allah. Quran surat Ar-Rum ayat 21, surat ke-30 ayat 21. Jelas di situ. Apa kata Allah? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, apa? An khalaqalakum. Allah menciptakan untuk kamu sekalian. Apa? Azwajan, pasangan. Jodoh. Ada atau enggak? Ada. Jodoh itu kekuasaannya siapa? Allah. Sekuat apapun kita mencari,
Sekuat apapun kita menunggu, sekuat apapun kita setia, kalau kita tidak melibatkan Allah di dalamnya, pasti kita akan kecewa. Betul apa betul? Sekarang saya mau tanya, ada nggak orang yang deketnya lama tapi nggak jadi nikah? Ada nggak? Ada. Siapa orangnya? Jawab, saya pisan eta teh. Jadi punten, kalau ada orang yang deketnya lama tapi nggak jadi jodoh, ada atau enggak? Berarti jodoh itu kekuasaannya siapa? Allah, bukan kekuasaan kita. Aku tuh udah memberi yang terbaik untuk dia. Tapi ya gitu kan ya. Kan gitunya, alamun kalau bermasalah gitu nggak jawab nanti. Tapi tenang, eta mah sudah diatur sama Allah. Ada nggak orang yang baru ketemu sebulan tapi jodoh? Ada nggak? Ada kisah ini mah. Kisah orang datang taklim, ya. Satu akhwat, satu ikhwan. Pulang dari taklim, ternyata mohon maaf, si akhwat itu diantar sama bapaknya. Jadi dia nggak sendiri sama bapaknya. Sampai keluar, ternyata sendal si cowok itu kepake sama bapak si akhwat itu. Kan bisa. Tiba-tiba datang si ikhwan teh, Pak, mohon maaf, itu sendal saya. Bukan, sendal bapak ini mah. Sendal saya Pak. Bukan, sendal bapak ini mah. Pas dilihat, bapak berapa nomornya? 42 katanya. Itu 41 Pak. Ya Allah, ini sendal siapa ini? Sendal saya Pak. Ini punya bapak Pak. Diambil sendalnya, dipakein bapaknya itu. Bapaknya terkesima sama si ikhwan itu. Ya Allah, ikhwan yang sangat soleh sekali. Ditanyalah ikhwan itu, Dek, terima kasih ya, kamu rajin ngaji ke sini ya. Iya Pak, malah saya tinggal di sini Pak. Ketika ditanya, iya Pak, saya mah suka tiap Sabtu sore teh ngaos sareng ahilman di sini. Oh gitu, Masya Allah atunya memang guru nage meni bager, lemah lembut, enak. Oh pantesan kamu menik sama. Oh iya. Dia nanya, Bapak kesini sama siapa? Oh iya, saya tuh nganterin putri saya. Deg. Apa kata si bapak itu? Kamu tunggu sebentar ya, Papa lagi nunggu anak putri bapak dulu. Dipanggil, Intan ke dia, ngarana Intan ngarana. Datang Intan. Ya Allah. Intan teh jalan. Takkan siakan dia. Wih, langsung atuh, Masya Allah. Apa kata bapaknya? Dek, ini kenalin. Ini tadi sendalnya ketuker sama bapak. Ini Masya Allah, kenalin. Langsung pura-pura teh keluar ikhwan soleh teh langsung. Ya kan dia baru hijrah si akhwatnya teh Intan, dia oh Intan, dia Aris. Ya ini kenalin ya, adik sudah kerja di mana? Belum Pak. Terus gimana? Gitu Pak. Makanya saya ke masjid Pak. Ngobrol karena bapaknya udah suka. Intan juga ngelihat si Aris ini mungkin wajahnya fine aja gitu ya, aman. Masya Allah, sekali ketemu minggu depan ngaji lagi. Apa kata si ayahnya itu? Riz, apa belum niat untuk berumah tangga? Sudah sih Pak. Emang kenapa Pak? Iya, doain ya, putri bapak mau nikah. Nges lah. Tidak semua cerita ujungnya happy ending ya, udah. Silakan ceritain sendiri aja. Aiman mau cerita begini, teman-teman. Kadang sesuatu yang kita khawatirkan itu, kalau kita jadi kalem, tenang apa enggak? Tenang. Jodoh untuk apa teman-teman mengkhawatirkan jodoh? Tenang aja. Jodoh sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Jodoh sudah dijamin, tak mungkin diambil orang lain. Apa tugas kita? Jodoh itu dicari dan dinanti. Carilah dengan pencarian terbaik, nantilah dengan penantian terbaik. Jangan sibuk mencari yang terbaik, tapi sibuklah menjadi yang terbaik. Catat.
status hari Rabu itu ya. Apa tadi? Jangan sibuk mencari yang terbaik, tapi sibuklah menjadi yang terbaik. Karena engkau sudah menjadi yang terbaik, maka siapapun yang baik itu akan datang kepada engkau ketika engkau memperbaiki diri kamu. Udah, sibuk aja memperbaiki diri. Don't worry, jangan terlalu banyak khawatir. Ya, ini bukan kata Ahilman, tapi langsung Allah sebutkan di surat Ali Imran surat ketiga ayat 139. Ya. Jangan terlalu banyak khawatir. Apa kata Allah? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah. Wa antumul a'launa, engkau itu orang yang Allah tinggikan derajatnya. In kuntum mu'minin, jika engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu iman? Yakin kan? Betul apa enggak? Enggak banyak khawatir. Urusan jodoh, udah bismillah, yakin, enggak usah takut. Tapi kan satu angkatan udah nikah semua, tinggal saya doang. Mikir, kunaon orang tibet payu-payu sorangan, batur enggeus. Maksudnya kumaha? Tenang. Nggak boleh jadi. Ingat ya, pernikahan itu bukan perlombaan, bukan yang lebih cepat, lebih baik, bukan. Tapi pernikahan itu tentang perasaan yang ingin mengejar keberkahan. Jadi kalau teman-teman ingin mengejarkan keberkahan, maka jemputlah kebaikan itu. Jadi gimana Ahilman? Udah bismillah aja, jangan banyak khawatir. Teman-teman ikhwan, kalau antum tidak good looking, gak apa-apa. Yang penting good reckoning. Udah sekarang tingkatin diri, banyakin duitnya, kerja yang benar, bisnis yang banyak. Udah gak usah takut. Karena pada akhirnya yang good looking akan kalah sama yang good reckoning. Yang six pack akan kalah sama yang six car. Tenang aja. Kalau wajah kamu tidak tampan, tidak apa-apa. Kamu akan termaafkan jika hidup kamu mapan. Catat, malam minggu tah eta teh. Beh mikir urangna saeutik. Udah, ayo kerja yang benar, usaha yang benar. Jangan ini mah, Ustaz aku mah insya Allah nanti nikah teh akadnya mau di Masjid As-Sofia. Tak punya hutang 300.000 dibayar-bayar ke orang. Ayo kejar, bismillah. Ustaz kumahanya, ulah banyak khawatir. Bergerak. Al-harakatu hiyal barakah. Pergerakan itu keberkahan. Tugas kita itu apa? Ikhtiar. Hasil siapa yang menentukan? Allah. Don't worry. Jangan terlalu banyak khawatir menentukan hasil sama diri kita. Jangan. Nahnu bitakhir, wallahu bitakdir. Tugas kita hanya ikhtiar. Allah yang menentukan. Kejar saja, tenang saja, jangan khawatir. Ketika hatimu lapang, maka kebahagiaan akan datang kepadamu. Jodoh itu mudah, yang sulit pikiran kita. Jodoh itu lapang, yang sempit hati kita. Jodoh itu ada, yang menggelisahkan hanya kehidupan kita saja. Maka mulai hari ini, nasihat yang pertama dari Ahilman, don't worry. Jangan terlalu banyak khawatir. Bahkan kata Ibnu Sina rahimahullah, kekhawatiran itu setengah dari penyakit, dan ketenangan itu setengah dari obat. Kekhawatiran itu setengah dari penyakit, ketenangan itu setengah dari obat. Selama kita bersama dengan Allah, la tahzan innallaha ma'an. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Sok, sekarang apa yang teman-teman khawatirkan? Ustaz, gimana rezeki saya? Teman-teman, rezeki itu sudah dijamin sama Allah. Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada makhluk yang bernyawa, yang bergerak di muka bumi illa kecuali 'alallahi rizquha, dijamin oleh Allah rizkinya. Bahkan disebutkan dalam hadis, Nabi SAW menerangkan kepada kita, ya ayyuhan nas, inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizquhu. Wahai manusia, sesungguhnya di antara kamu sekalian tidak akan pernah diwafatkan oleh Allah sebelum habis jatah rizkinya. Artinya apa? Kalau sekarang masih hidup, masih bisa bernafas, masih bisa bergerak, maka selama itu masih ada jatah rezeki untuk kita. Jangan takut. Aku di PHK di perusahaan yang ini. Tenang. Ketika engkau di PHK di perusahaan yang satu, bukan berarti engkau tidak akan mendapatkan pekerjaan lagi, betul nggak? Boleh jadi engkau diberhentikan pada perusahaan ini karena Allah sedang ngasih kesempatan sama kamu untuk mikir kamu bisnis, kamu usaha. Mungkin selama ini kamu nggak pernah kebuka itu untuk usaha karena sibuk dengan bekerja kita, betul?
Sekarang Allah berhentikan kita bekerja di situ. Don't worry. Jangan terlalu banyak khawatir. Gaji ada batasnya, rezeki tidak ada batasnya. Gaji ada tanggal bulannya, rezeki tidak ada tanggal bulannya. Gaji ada slipnya, rezeki tidak ada slipnya. Don't worry. Jangan terlalu banyak khawatir. Teman-teman, jangan terlalu menggelisahkan masa lalu dan jangan terlalu mengkhawatirkan masa depan. Bahagialah saat ini, karena itu yang kamu jalani saat ini. Ustaz, gimana ya, aku masa lalunya buruk banget Ustaz. Tenang aja, tolong catat ya. Ada 4 hal yang bisa dibersihkan oleh 4 hal. Apa? 4 hal yang bisa dibersihkan dengan 4 hal. Yang pertama, tubuhmu dibersihkan oleh puasamu. Yang kedua, hartamu dibersihkan oleh zakatmu. Yang ketiga, hatimu dibersihkan oleh zikirmu. Dan yang keempat, dosamu dibersihkan oleh taubatmu. Tubuh dibersihkan dengan puasa, harta dibersihkan dengan zakat, infak, sedekah. Hati dibersihkan oleh zikrullah, zikir. Dosa dibersihkan oleh taubat. Don't worry, jangan terlalu banyak khawatir. Kadang-kadang kekhawatiran kita yang berlebihan lah yang menjadikan kita tidak membahagiakan kehidupan kita sendiri. So please, bahagia itu sederhana. Bahagia itu bukan dicari, tapi diciptakan. Jangan mengukur kebahagiaan orang lain untuk kebahagiaan kita. Karena setiap orang punya zona kebahagiaan masing-masing. Betul apa betul? Jangan lupa bahagia. Don't worry. Jangan terlalu banyak khawatir. Jelas? Oke. Nasihat yang kedua. Don't expect. Jangan terlalu banyak berharap. Apa yang kedua? Don't expect. Jangan terlalu banyak berharap. Kepada siapa? Kepada manusia. Teman-teman, kalau punya harapan, gantungkan harapan itu kepada siapa? Allah. Berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Makin berharap, makin sakit hati. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup, dan tidak ada kepahitan yang paling pahit aku rasakan kecuali saat aku terlalu berharap kepada manusia. Kenapa Ahilman kita nggak boleh berharap sama manusia? Jangan, karena hati dan ucapan manusia itu mudah berubah. Berharaplah sama Allah. Jika ingin bahagia, itulah pegangan kita. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahus samad, Allah lah tempat aku bergantung, bersandar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka mohon maaf teman-teman yang mau hatinya tenang, hidupnya bahagia, don't expect. Jangan terlalu banyak berharap. Apalagi sama orang yang belum kita kenal lebih jauh. Sama ikhwan yang suka DM gak jelas itu tuh. Assalamualaikum ukhti. Langsung don't expect. Langsung ceramahin. Jangan terlalu banyak berharap. Apalagi ingat ya, apalagi ketika teman-teman mengharapkan seseorang tergantung tampilan sosial media dia, capek. Ingat ya, sosmed itu tempat pamer, tempat pamor. Jadi apa yang ditampilkan di sosmed biasanya tempat pamer, tempat pamor. Teman-teman pasti akan sakit hati kalau kita bersandarkan kepada orang tergantung sosmednya. Hati-hati, hati-hati. Ya, hari ini wajahmu bisa dialihkan dengan editanmu. Iya. Perangaimu bisa dialihkan dengan postinganmu. Maka jangan berharap sama manusia. Capek, bener. Capek. Terus gimana Ustadz? Udah, berharap ke Allah. Maka ingat ya, kalau ada di antara teman-teman yang sore ini sedang sakit hati, sedang patah hati, tolong catat kalimat ini. Allah mematahkan hatimu bukan untuk menghancurkanmu, tapi Allah mematahkan hatimu karena Allah ingin menguatkanmu dan memantaskanmu agar kamu bisa berjumpa dengan orang lain yang bisa lebih membahagiakanmu. Syaratnya satu, berharapnya ke siapa? Ke Allah.
Kalau teman-teman lagi sakit hati, patah hati, berharapnya ke orang yang ninggalin kita jadi capek kan? Kita akan mikirnya, kenapa ya aku ditinggalin Ahilman? Padahal aku udah sayang banget sama dia. Menawan mana? Capek kan? Semakin kita mencari alasan dari orang yang pergi meninggalkan kita, maka kita akan lelah dibuatnya. Tapi kalau saat orang meninggalkan kita, dan itu menjadi alasan kita untuk segera kembali kepada Allah, maka disitulah kita akan menemukan ketenangan. Ya Allah, bukan salah dia yang meninggalkan saya, tapi salah saya yang terlalu berharap kepada dia, yang tidak seharusnya dijadikan harapan dalam hidup saya. Ya, 2. Apa nasihatnya? Don't expect. Jangan terlalu banyak berharap. Yang ketiga, don't hate. Jangan terlalu banyak membenci. Apa yang ketiga? Don't hate. Jangan terlalu banyak membenci. Hati yang penuh kebencian hanya akan mengantarkan kesempitan dan kesulitan. Tapi hati yang penuh cinta dan kasih sayang, itulah hati yang akan mengantarkan kelapangan dan kebahagiaan. Tanyakan hati kita. Mungkin hidup kita sulit bukan karena keadaannya, tapi karena kebencian kita yang berlebihan kepada orang lain. Maka apa pesan Nabi kepada kita? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Udah teman-teman. Kalau ada orang yang pernah menyakiti kita, maafkan kesalahannya. 3 ya. Kalau ada orang yang menyakiti kita, 3 sikap terbaiknya. 1, maafkan. 2, doakan. 3, ikhlaskan. 1, maafkan. Ahilman, apa itu memaafkan? Memaafkan itu menyembuhkan hati agar tidak ada kebencian kepada orang yang menyakiti kita. Ingat, memaafkan beda dengan melupakan. Beda. Memaafkan itu membersihkan hati agar tidak ada kebencian kepadanya. Melupakan itu berarti mengosongkan pikiran kita tentang memori bersama dia yang pernah menyakiti kita. Susah gak melupakan itu? Susah. Maka perintahnya bukan melupakan, tapi apa? Memaafkan. Memaafkan itu tidak merubah masa lalu. Iya, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Catat. Status hari apa tadi tuh? Jumat. Pas kan hari Jumat kan? Ya. Memaafkan itu tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Apa yang sudah terjadi mungkin gak bisa balik lagi, betul? Sudah terjadi ya sudah. Terus gimana? Maafkan. Karena ini modal pertama agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Hari ini mohon maaf ya, kenapa teman-teman belum mendapatkan pengganti dari orang yang pernah menyakiti kita? Tanyakan hati kita. Mungkin di hati ini masih ada kebencian kepada orang yang pernah meninggalkan kita, sehingga hati ini kotor. Sehingga Allah belum ridho menggantikan hati yang baru untuk bisa menyembuhkan luka di hatimu. Kenapa? Karena hatimu masih membenci, hatimu masih mendengki, hatimu masih mendendam, sehingga engkau tidak mendapatkan kebaikan balasan dari memaafkan yang engkau lakukan. Potong. Buat di TikTok itu tadi itu ya. Jadi memaafkan itu awalan pertama agar kita nggak membenci. Maka lihat ya, kalau lihat orang, lihat kebaikannya, tutup keburukannya. Pernah Ahilman sampaikan, ada 2 hal yang harus kita ingat dan ada 2 hal yang harus coba kita maafkan. Yang pertama, yang harus kita ingat apa Ahilman? Kebaikan orang lain kepada kita, ya, dan keburukan kita kepada orang lain. 2 hal yang harus kita maafkan, kita lupakan. Apa? Keburukan orang lain kepada kita dan kebaikan kita kepada orang lain. Belajarlah menghadirkan sikap itu. Don't hate. Jangan terlalu banyak membenci. Karena hati yang penuh kebencian hanya akan mengantarkan kesulitan dan kesempitan. Maka tanyakan hati kita, masih ada gak orang yang kita benci sampai hari ini? Kalau masih ada, mohon maaf. Boleh jadi itulah yang menghambat datangnya kasih sayang Allah kepada kita. Karena kenapa Ahilman? Karena kata Allah, Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat kasih sayang Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang senantiasa berbuat baik dalam cinta dan kasih sayang. Yuk pulang dari sini gak boleh benci sama orang. Apalagi benci sama guru, nauzubillah min dzalik. Apalagi benci sama orang tua, nauzubillah min dzalik. Apalagi benci sama orang yang pernah mencintai kita. Ustaz, nggak bisa Ustaz. Teman-teman ya, buanglah mantan pada tempatnya. Kadang
kita tidak harus membenci berlebihan orang yang pernah hinggap di hati kita. Karena bagaimanapun dia pernah mendoakan kita, bahkan pernah membersamai kehidupan kita. Betul apa enggak? Kalau kita pernah patah hati bersamanya, bersyukurlah kepada Allah, karena dia mengajarkan arti keikhlasan. Kalau ada orang yang pernah menyakiti kita, bersyukurlah kepada Allah, karena orang yang menyakiti itu mengajarkan kepada kita pahala besar tentang memaafkan. Kalau kita nggak pernah kenal dia, bagaimana mungkin kita bisa mengenal keikhlasan, kesabaran, kesetiaan? Betul? Selalu ada hikmah di balik musibah, selalu ada pelajaran di balik ujian. Don't hate, jangan terlalu banyak membenci. Yang keempat, apa nasihatnya Ahilman? Give more. Apa? Give more. Apa? Memberilah lebih banyak. Memberilah lebih banyak. Teman-teman sekalian, teruslah berbuat baik, walaupun kadang kebaikan kita tak dihargai. Kenapa? Karena setiap kebaikan pasti akan menghantarkan balasan kebaikan. Betul? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat baik, walaupun sebesar biji zarrah, maka Allah akan berikan balasan kebaikan itu. Dan begitu sebaliknya, barang siapa yang berbuat buruk, sebesar biji zarrah, maka Allah akan balas keburukan itu. Ingat teman-teman sayang, kita tidak bisa merubah arus ombak yang datang kepada kita. Yang bisa kita rubah apa? Ajarkan tubuh ini berenang, agar kita bisa mengarungi derasnya ombak yang datang kepada kita. Kita nggak bisa merubah sikap orang kepada kita. Yang bisa kita rubah apa? Sikap kita kepada orang. Betul? Orang bisa menyakiti kita, tapi kita nggak boleh nyakitin orang. Orang bisa membohongi kita, tapi kita nggak boleh membohongi orang. Teruslah berbuat baik, walaupun kebaikanmu tidak dihargai. Belajarlah dari matahari. Matahari itu setiap pagi selalu menampilkan yang terindah, walaupun banyak orang yang melewatkannya. Betul? Apakah pernah matahari besoknya mengurangi sinarnya karena gak diperhatikan oleh kita? Enggak. Betul apa enggak? Teruslah berbuat baik. Give more. Karena setiap balasan kebaikan akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Ingat filosofi terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Seberapa banyak yang ingin kamu terima tergantung seberapa banyak yang kamu kasih. Kalau ngasih, berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Jangan berikan yang sisa, tapi berikan yang terbaik. Kenapa Ahilman? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum disebut kebaikan yang sempurna sebelum engkau memberikan yang terbaik. So, kita evaluasi. Kita ini kalau memberi yang terbaik atau yang tersisa biasanya. Cek, sekarang cek, Imah cek, mohon maaf evaluasi. Kalau kita punya uang 70.000, 2 lembar, 50 sama 20. Mana yang kita kasih? Tolong jawab yang mana? 20, baik, jujur ya, jujur. Sekarang uangnya nambah 80.000, 3 lembar, 50, 20, 10. Mana yang dikeluarkan? Yang mana? 10. Jujur, alhamdulillah ya. Sekarang uangnya nambah 85.000, 4 lembar, 50, 20, 10, 5.000. Mana yang dikeluarkan? 5.000 ya. Sekarang uangnya nambah 87.000, 5 lembar, 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Mana yang dikeluarkan? Kualitas hidup kita ya. Nasihatnya, give more, berilah yang terbaik, berilah yang terbanyak, karena itulah yang akan mengantarkan hati penuh ketenangan, penuh kebaikan. Betul? Dan yang kelima, ini nasihat yang terakhir. Be humble. Apa? Be humble. Hiduplah lebih sederhana. Hiduplah lebih sederhana. Be simple, be humble. Teman-teman, jangan iri dengan rezeki orang lain, karena kita tidak pernah tahu apa yang telah diambil darinya. Dan jangan gelisah dengan kehidupan kita saat ini, karena kita tidak pernah tahu apa yang sedang Allah siapkan untuk kita di waktu yang akan datang. Betul? Be positif ya. Belajarlah husnuzon dengan kehidupan ini. Jangan membenci keadaan, jangan pernah menghina keadaan, karena malam pun tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap. Karena daun pun tidak pernah marah kepada angin yang membuat dia terjatuh dari pohonnya. Cintailah hidup kita. Terlalu sayang hidup kita jika dihabiskan dengan air mata dan tangisan kesedihan. Be humble, hidup sederhana. Jangan meninggi
karena kamu bukan langit. Belajarlah merendah, karena kamu hidup di muka bumi. Rendah hatilah serendah-rendahnya, sampai tidak ada orang yang bisa merendahkanmu. Tenang, hidup ini tidak sesulit apa yang kamu gelisahkan. Be humble, hiduplah lebih sederhana. Ya, syukuri apa yang ada, jangan gelisah dengan apa yang tidak ada. Terima apa yang diberi dan jangan pernah komplain dengan sesuatu yang belum ditakdirkan untukmu. Cintailah semua yang terikat dengan takdirmu. Cintailah orang yang ditakdirkan untukmu. Cintai sepenuh hati, cintai sepenuh jiwa, karena disitulah Allah akan titipkan kebahagiaan kepada kita. Be humble, hiduplah lebih sederhana. 5 nasihat agar hati tenang, hidup bahagia. 1 apa? Don't worry, jangan terlalu banyak khawatir. 2, don't expect, jangan terlalu banyak berharap. Yang ketiga, don't hate, jangan terlalu banyak membenci. Yang keempat, give more, memberi lebih banyak. Yang kelima, be humble, hiduplah lebih sederhana. Jangan merasa indah, karena belum tentu itu adalah keindahan. Ya, kita sangka dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Saya merasa indah, ternyata salah. Udah, bismillah. Semoga Allah berikan kebaikan kepada kita semua. Ya, kalau dikasih nikmat, bersyukur. Kalau dikasih ujian, bersabar. Senanglah sekedarnya, sedihlah sewajarnya. Karena pada akhirnya kita semua akan kembali kepada siapa? Kepada Allah. Jangan silau dengan pujian, jangan galau dengan cacian. Jangan silau dengan kenikmatan, jangan galau dengan kesedihan. Biasa-biasa aja. Hidup ini seperti roda yang berputar. Kalau kamu lagi di atas, ingat, jangan sampai lupa untuk lihat ke bawah. Agar kamu tidak sakit yang sesakit-sakitnya ketika kamu terjatuh. Pas lagi di bawah, jangan terlalu galau, lihat ke atas. Karena ada harapan kebaikan yang boleh jadi Allah sedang siapkan untuk kita. So, pulang dari sini, lapangkan hati, lembutkan hati, jangan gelisah lagi, jangan galau lagi. Kalau kita lagi galau, ingat nasihat dari Ahilman ini. Yang pertama apa? Don't worry. Yang kedua, don't expect. Yang ketiga, don't hate. Yang keempat, give more. Yang kelima, be humble. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Allah hanya akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Mau ditolong sama Allah apa enggak? Mau tolong sama Allah? Gampang. Gimana Ustadz? Tolonglah saudaramu. Berbuat baiklah dalam kehidupan ini. Karena rahmat Allah sangat dekat dengan orang yang senantiasa berbuat baik. Siapkan infak terbaik untuk sore ini sebelum kita doa dan muhasabah. Semoga infak teman-teman yang kita gunakan untuk dakwah di Teman Hijrah Allah balas dengan kebaikan yang sempurna insyaallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terima kasih atas infak teman-teman. Semoga Allah membalas semua infak kita. Allah angkat derajat hidup kita. Allah muliakan siapapun di antara kita. Allah hilangkan bala musibah untuk kita. Dan Allah ringankan hisab kita. Sehingga Allah kumpulkan nanti kita di surga. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Angkat kedua telapak tangan kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes sore ini menguatkan doa-doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Sore ini Engkau lembutkan hati kami. Sore ini Engkau ringankan langkah kami. Sore ini Engkau mudahkan pertemuan kami.
Sore ini Engkau izinkan kami hadir lagi di majelis kajian teman hijrah, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami mohon kepadamu, ya Allah, tatap kami ya Allah, lihat kami ya Allah, dengarkan rintihan doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, ya Ghafar, ya Ghafur, duhai Allah yang maha pengampun, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni kehilapan kami ya Allah, ampuni buruknya masa lalu kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kami jika di sini ada yang pernah berzina. Ampuni banyaknya maksiat-maksiat kami ya Allah. Ampuni semua kehinaan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, tidak ada yang hadir sore ini kecuali kami yang banyak dosa. Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, dari mulai dosa kami yang besar sampai dosa kami yang kecil, dosa kami yang kami sengaja sampai dosa yang tidak kami sengaja, dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terangan. Ya Allah, mungkin karena banyaknya dosa kami, ujian datang silih berganti dalam kehidupan kami. Ighfir lana ya Allah. Ya Allah, ampuni kedua mata kami jika sering melihat yang haram. Mata, ingat-ingat teman-teman, berapa banyak mata ini kita gunakan melihat yang haram, melihat yang tidak Allah sukai. Lisan, bibir, mulut. Ya Allah, ampuni tangan kami jika pernah bersentuhan dengan yang haram, pernah mengambil yang haram, pernah menyentuh yang Engkau haramkan ya Allah. Perut, ya Allah, ampuni kami yang pernah mabuk minuman keras, ampuni kami yang pernah makan yang haram. Kaki, ya Allah, ampuni jika kaki kami pernah melangkah ke tempat maksiat, hobi melangkah ke tempat maksiat. Dulu ya Allah, sebelum kami hijrah, kami hobi di tempat maksiat, kami sering berada di tempat maksiat. Ya Allah, ighfir lana. Apalagi dosa kami kepada kedua orang tua kami, teman-teman. Ingat-ingat kesalahan kita kepada orang tua kita. Ya Allah, ampuni kami jika pernah menyakiti hati ayah ibu kami. Ya Allah, ampuni kami jika pernah mengkhianati, menyinggung perasaan ayah ibu kami, pernah meneteskan air mata di wajah ayah ibu kami. Ya Allah, jangan golongkan kami menjadi anak yang durhaka ya Allah. Karena mungkin lisan kami pernah berkata A, pernah meninggikan suara, pernah melawan, pernah membantah. Teman-teman, kita doakan orang tua kita masing-masing. Ibu, bayangkan wajah ibu kita, hadirkan wajah ibu kita, lihat wajah ibu kita. Ya Allah, ya Allah, halalkan setiap darah yang pernah keluar dari rahim ibu kami saat melahirkan kami. Ya Allah, halalkan ASI yang pernah kami minum, gendongan yang berat. Ya Allah, sayangi ibu kami sebagaimana ibu kami sayang kepada kami saat kami kecil. Ya Allah,
Ayah, bapak, hadirkan wajah ayah kita. Dekatkan wajah bapak kita. Lihat wajahnya. Sudah mulai tua renta, capek, lelah. Ya Allah, ampuni dosa ayah kami ya Allah. Muliakan ayah kami ya Allah. Balas kebaikan ayah kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon untuk ayah ibu kami. Jika ayah ibu kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Sehat afiatkan ayah ibu kami. Bahagiakan ayah ibu kami ya Allah. Dan mampukan kami untuk membalas kebaikan ayah ibu kami. Jika ayah ibu kami belum haji umroh, ya Allah, anugerahkan rezeki kepada kami agar bisa menghaji umrohkan ayah ibu kami. Ya Allah, namun jika ayah ibu kami sudah wafat, kami mohon ya Allah, lapangkan alam kuburnya ya Allah. Terima iman Islamnya ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Kumpulkan kami bersama ayah ibu kami nanti di surgamu ya Allah. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon kepadamu, tidak ada yang hadir di antara kami sore ini kecuali kami yang sedang gelisah. Engkau tenangkan hatinya ya Allah. Kami yang sedang punya masalah, Engkau angkat masalah kami ya Allah. Kami yang sedang sulit, Engkau mudahkan urusan kami ya Allah. Kami yang sedang sempit, Engkau lapangkan hidup kami ya Allah. Kami yang punya hajat, Engkau kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Teman-teman sekalian, silakan berdoa sesuai dengan masalahnya, hajatnya masing-masing. Ayo berbisik sama Allah, ya Allah, ya Allah. Ayo, apa masalah kita? Apa kesulitan kita? Apa persoalan kita? Ya Allah, tolong kami. Ya Allah, angkat kesulitan kami ya Allah. Tunjukkan jalan keluar terbaik ya Allah. Bimbing kami ya Allah, kuatkan hati kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saudaraku, hati yang tenang dan hidup yang bahagia bukan soal harta atau kesuksesan semata, tetapi tentang bersandar pada Allah, sabar dan syukur. Semoga nasihat hari ini menenangkan jiwa, menguatkan iman, dan mengingatkan kita untuk selalu kembali kepada Allah. Jika kajian ini bermanfaat, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kajian-kajian dari Ustadz Hilman Fauzi yang insya Allah terus menuntun kita menemukan kebahagiaan sejati. Semoga Allah memberkahi hati kita, menjaga ketenangan kita, dan menuntun langkah kita menuju ridhanya. Amin ya Rabbal Alamin.